Saudara, kericuhan pecah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis malam 11 Desember 2025. Sejumlah lapak pedagang serta kendaraan bermotor dirusak dan dibakar sekelompok orang. Aksi anarkistis ini buntut dari insiden pengeroyokan terhadap 2 orang debt collector atau penagih utang hingga menyebabkan keduanya tewas. Sekitar jam 7 malam, sekelompok massa datang ke lokasi sebagai reaksi dari insiden pengeroyokan 2 penagih utang. Situasi memanas, massa mengamuk, merusak, serta membakar sejumlah kendaraan bermotor dan lapak pedagang yang berada di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata. 49 petugas damkar dengan 8 unit mobil dikerahkan memadamkan api, dibantu mengamankan dari polisi dan TNI. Di Rumah Sakit Budi Asih, apa kabar senior? 2 orang debt collector atau penagih utang tewas dikeroyok. Hal ini membuat rekan-rekan korban tak terima. Salah satu rekan korban yang tewas menyayangkan peristiwa pengeroyokan yang berujung ricuh ini terjadi dekat dengan pos polisi. Yang jelas korban atau TKP di sini adalah adik-adik kita, nggak sampai 100 meter dari Polsek Kalibata, pos polisi Kalibata. Kecewa luar biasa, kecewa luar biasa bahwa adik-adik kita kerja dengan aturan, ya. Selama ini kita memberikan pemahaman kepada adik-adik kita yang di jalan untuk motor, mobil harus melengkapi aturan main dan persyaratannya. Ya, saudara, peristiwa bermula ketika 2 penagih utang menghentikan seorang pengendara sepeda motor. Peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 16.30 di Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan. 2 penagih utang tersebut mencoba menarik sepeda motor karena menganggap sang pengendara motor belum memenuhi kewajibannya membayar tagihan. Saat peristiwa penarikan kendaraan itu terjadi, tiba-tiba dari sebuah mobil turun sejumlah orang. Mereka diduga teman-teman dari sang pengendara motor. Situasi menjadi panas berdasarkan saksi mata. 2 penagih utang tiba-tiba dikeroyok. Pengeroyok langsung meninggalkan TKP. 1 penagih utang tewas di TKP, 1 lainnya tewas di rumah sakit. Setelah pengeroyokan, sekelompok massa yang diduga rekan-rekan korban mendatangi lokasi kejadian pengeroyokan. Tak terima rekannya tewas, massa mengamuk. Mereka membakar sejumlah lapak pedagang. Bahkan sejumlah motor dan mobil tak luput dari amukan massa. Imbas kericuhan, pedagang jadi korban. Pedagang merasa dirugikan dengan peristiwa ini karena tempat mencari nafkah dirusak tanpa sebab. Rugi material dan imaterial sudah pasti. Pedagang pun menuntut keadilan dan pelaku pembakaran diproses hukum. Kami mewadai UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya, dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit, hanya meminta yang keadilan saja. Bagaimana UMKM ini memang dibangun dari masyarakat kecil menengah ke bawah, semoga bisa menjadi perhatian negara dan pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang terbaik, hukum apa yang terbaik kami mengikuti saja. Polisi pun bergerak cepat dari penyelidikan awal dan olah TKP serta memeriksa rekaman kamera pemantau. Polisi akhirnya menangkap 6 orang yang diduga melakukan pengeroyokan. 6 tersangka adalah anggota polisi dari Satuan Pelayanan Markas atau Yanma Mabes Polri. Dan dari pemeriksaan polisi menyebut tersangka tidak terima saat kedua penagih utang mencabut kunci kontak motor. Sempat terjadi cekcok hingga berujung penganiayaan yang menyebabkan kedua korban meninggal. Polisi pun masih mendalami peran masing-masing tersangka. Ke-6 tersangka saat ini dikenai pasal pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal serta diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Unit kendaraan dari tersangka AM ini diberhentikan oleh pihak Mata Elang.
sehingga pada saat terjadi penarikan kunci kontak dicabut, pihak anggota Polri tadi tidak terima atas perbuatan tersebut, sehingga terjadi cekcok dan terjadilah penganiayaan, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polda Metro Jaya menyoroti semakin maraknya kasus penarikan kendaraan yang menunggak oleh debt collector di Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, kejadian di Kalibata akan jadi evaluasi SOP penarikan kendaraan. Perusahaan pembiayaan harus mengatur regulasi yang tepat dalam penarikan kendaraan. Menjadi perhatian kita bersama, dan ini dengan adanya peristiwa ini menjadi evaluasi bagi seluruh pembiayaan leasing-leasing untuk bisa mengatur regulasi yang tepat. Mohon maaf, kadang-kadang SPK tersebut belum tentu ada dan itu turun kepada tangan berikutnya, sehingga bukan kepada orang yang memiliki pengetahuan, edukasi ataupun skill tentang hukum, sehingga mencegat, memberhentikan, bahkan merampas. Polisi telah menetapkan 6 orang jadi tersangka pengeroyokan 2 penagih utang. Namun dalam kericuhan dan pembakaran kios pedagang dan sejumlah kendaraan bermotor masih belum terungkap. Meski begitu, polisi telah melakukan olah TKP, memeriksa jumlah saksi dan memeriksa kamera pemantau untuk mencari pelaku pembakaran di Kalibata. Pasca peristiwa pembakaran lapak tenda dan warung makan oleh sekelompok orang di Kalibata, pelaku usaha yang total berjumlah 64 pedagang ini mengaku masih belum mau berdagang. Selain trauma, mereka juga mengaku sudah kehabisan modal. Namun demikian, pedagang menyebut ada bantuan operasional dari Polda Metro Jaya guna melanjutkan usahanya kembali. Pertama, kita masih trauma. Kedua, mau jualan pun seandainya sudah, karena walaupun sudah kondusif, mau jualan pun kami sudah kehabisan modal karena kami pedagang hancur semua. Jadi kasihan teman-teman yang lain mau jualan pun juga tidak ada modal lagi. Makanya untuk selanjutnya kita mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa jualan kembali. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung masih menunggu hasil penyelidikan polisi pasca kericuhan yang terjadi pada Kamis malam. Pramono bilang akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk putuskan pilihan antara perbaikan atau relokasi lapak yang terbakar. Jadi untuk Kalibata saya masih menunggu keputusan resmi dari Polri. Lahannya apakah punya Pemprov atau seperti apa? Lahannya punya Pemprov. Oke. Ya. Atau direlokasi? Ya, Pemprov akan duduk bersama-sama dengan pihak terkait. Oke. Terima kasih, Mas. Ya, saudara, kasus Kalibata jadi pembelajaran. Dari persoalan utang, kekerasan terjadi. Dan warga yang tak tahu apa-apa justru kehilangan mata pencaharian. Padahal aturan penagihan dibuat agar sengketa diselesaikan secara tertib, bukan dengan intimidasi. Jika regulasi diabaikan, yang tersisa hanya luka dan kerugian bagi orang-orang yang tidak bersalah. Saudara, usai jeda berita utama masih akan segera kembali. Pasangan suami istri di kota Prabu Mulih ditangkap polisi akibat menggelar judi online adu ikan cupang yang disiarkan di media sosial.